Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau berbagi video. Kita akan belajar sama-sama mengenali kualitas bordir dan sablon. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya di komentar, "Bang, sablon Plastisol sama bordir mana lebih awet atau lebih kuat dan tahan lama?" Nah, perlu saya garis bawahi dan saya luruskan dulu sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut. Alangkah baiknya kita kenali dulu apa itu bordir dan apa itu sablon Plastisol. Kita kenal dulu, ini adalah proses bordir komputer yang dilakukan sebelum medianya dicetak atau dijahit ya. Jadi biar teman-teman gak salah paham mana bordir dan mana sablon. Ini menggunakan komputer, dan ini adalah sablon digital DTF printing yang menggunakan mesin. Nah, ini proses seperti ini sudah selesai dengan full color ya. Jadi desain full color menggunakan. Jadi sebenarnya ini beda ranah ya kalau dipikir. Kita kenali dulu pertama bordir. Bordir itu adalah tekniknya ya, sebenarnya teknik pengerjaan proses embroidery gitu ya, jahit dengan mesin, tapi dia dengan mesin komputer. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita perdekat jadinya seperti ini. Ini adalah kumpul dari benang-benang yang berjenis polyester ya. Jadi kalau benang bordir itu memang biasanya menggunakan polyester, karena polyester itu terbilang cukup kuat, kan plastik ya, terbilang cukup kuat dibanding benang katun gitu kan. Kalau benang katun kadang-kadang sering putus pas lagi proses pengerjaan bordirnya. Nah, ini menggunakan jenis polyester dan warnanya juga biasanya lebih mengkilap dia atau glossy. Nah, di sini ini saya mau arahkan dulu. Untuk bordir itu sendiri adalah proses pengerjaan dengan mesin komputer, ada juga yang manual pakai mesin jahit ya. Itu mesin jahit manual tapi tidak rapi ya, kurang bagus. Tapi kalau yang ini kita gunakan mesin komputer. Kemudian bordir itu diperuntukkan biasanya untuk jaket, kemeja, polo shirt ya, umumnya seperti itu, seragam kantor. Nah, tapi ada juga beberapa item seperti kaos juga yang menggunakan bordir, tapi jarang sih. Sejauh saya main di dunia perkonveksian, kaos itu hampir kebanyakan rata-rata menggunakan sablon ya, dengan berbagai jenis sablon yang digunakan. Ada sablon rubber, sablon apa itu Sublime, DTF, kemudian Plastisol dan sejenisnya. Itu hampir kebanyakan kaos oblong ya, atau kaos yang sehari-hari itu kita gunakan sablon, itu kebanyakan. Ada juga yang menggunakan bordir paling sekedar logo di dada kecil atau di pundak kecil, atau yang membuat itu ikonik. Jadi memang jarang sekali yang kaos-kaos oblong itu menggunakan bordir ya. Jadi kita akan bahas dulu di bordir ini, kekurangan kelebihannya bagaimana. Jadi untuk bordir itu sendiri sebenarnya adalah proses ya yang menggunakan benang seperti ini dengan mesin yang saya kasih tunjuk videonya, proses cetak bordir ya. Jadi kelebihannya dulu ya, kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, memang dari segi kekuatan atau daya tahan lama, bordir lebih baik ya, lebih kuat, lebih tahan lama. Nah, tidak terlepas dari itu juga segala sesuatu pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kalau dia punya kelebihan, pasti kekurangan juga ada. Apa kekurangan bordir? Kekurangan bordir adalah dia tidak bisa mencetak warna gradasi satu ya. Jadi kita kalau punya gambar gradasi ini mau dibordir itu nggak akan bisa. Satu itu. Kemudian limited warnanya terbatas. Kalau untuk bordir biasanya satu baju itu menggunakan rata-rata 1, 2 sampai 3 warna. Yang paling maksimal itu 5 warna. Ada yang menggunakan 7 warna, tapi mesin-mesin besar itu jarang ya. Hampir kebanyakan bordir itu biasanya maksimal 5 warna ya. Itu jadi banyak orang yang kadang-kadang memang untuk bordir ya jarang sih memang menggunakan banyak warna ya. Tapi kalau untuk segi kekurangan, memang dia limited warna itu sangat berperan penting ya. Nah, di sini ada
polo shirt yang menggunakan bordir. Jadi memang polo shirt itu adalah baju yang menggunakan kerah dan lengan manset sini ya, karet lengannya. Nah ini biasanya hampir kebanyakan memang menggunakan bordir seset gitu ya. Kalau polo shirt umumnya itu memang dibordir, tapi belakangan ini juga banyak yang memang menggunakan polo shirt plus sablon, khususnya sablon DTF dan sablon plastisol. Nah karena memang mereka mencari dari segi akurasi warna, detail gambar gitu ya, itu mereka pengen sesuai desain. Nah sedangkan di bordir itu nggak bisa pasti biasanya. Misalnya kita punya gambar Garuda gitu ya, atau foto, itu nggak bisa di bordir karena dia hanya untuk warna solid color. Solid color itu adalah warna yang ngeblok seperti ini, dia tidak bisa gradasi. Misalkan gradasi itu perpindahan warna dari merah ke putih, dari merah ke kuning, itu kan gradasi. Ya, itu di bagian bordirnya ya. Nah, jadi untuk kekurangan dan kelebihan memang dia bordir diakui ya untuk kekuatannya lebih lama ya, bisa dipakai beberapa tahun. Cuma kalau kekurangan itu dia kalau memang kita punya baju yang suka dicuci dengan deterjen, direndam, biasanya warna benangnya suka pudar. Misalkan ini merah ya, merah, kemudian nanti kita sering cuci yang pakai By Clean gitu kan jenisnya, itu warnanya lama-lama merahnya makin hilang gitu. Itu yang saya pernah alami ya, seperti itu. Jadi kalau memang pakai bordir untuk awetnya nggak usah ditanya lagi, itu udah paling bagus ya. Nah tapi tergantung juga nih, ada bordir komputer, ada bordir manual. Kalau bordir komputer biasanya dia kena sikat itu langsung pada keluar benangnya di bagian bordir, yang mungkin kita ada yang masih nyuci pakai mesin cuci, ada yang pakai sikat gitu ya, manual. Nah ketika disikat dia bahasanya lepas gitu loh. Mungkin ada bagian-bagian benang yang memang mencuat atau keluar. Nah itu yang memang tidak diinginkan, tapi masih overall bagus kalau buat segi kualitas. Kekurangannya ada di itu aja. Nah sedangkan sablon, kita lihat sablon sekarang. Kita akan bahas sablon. Ini plastisol ya. Memang kalau dibilang dunia persablonan, plastisol itu udah top gitu ya. Nah sekarang kan ada versi cepatnya itu DTF. Plastisol itu sablon yang menggunakan jenis tinta minyak atau solvent base, yang memang minyak itu daya tahannya lebih kuat dibandingkan air. Nah berbeda dengan sablon rubber, sablon pasta, atau sablon-sablon lainnya yang memang basic tintanya itu adalah water base, bukan solvent base. Nah kalau plastisol ini dia biasanya mahal karena satu, jenis tintanya minyak, kedua dia pengerjaannya sulit. Itu dia yang membuat plastisol mahal. Kenapa dia mahal? Karena itu, satu, jenis tintanya harganya udah tinggi, kedua proses pengerjaan itu butuh waktu. Misalkan kita menggunakan ini berapa warna nih, kita hitung dulu ya, 1 merah, 2 putih, 3 biru, 4 warna. Tapi berapa film ini? Kita pertama naik merah, kemudian putih, baru biru. Oh salah, biru dulu ya, merah, biru, baru putih. Putih terakhir karena dia di sini di ujung ada putih. Nah untuk menggunakan ini 1, 2, 3 warna berarti ya, merah, putih, biru. 3 warna berarti kita menggunakan 3 screen. Oh ya, untuk plastisol ini menggunakan teknik sablon manual. Belum ada teknik sablon digital yang menggunakan tinta plastisol ya teman-teman. Jadi untuk yang nanya, bang plastisol itu ada nggak sih versi digitalnya? Itu belum ada untuk saat ini. Ya, plastisol ini menggunakan teknik pengerjaan manual yang mana kita harus menyediakan screen atau layar buat mencetak ini. Misalkan kita naik butuh warna merah, kita buat screen warna merah, kemudian maksudnya bikin filmnya gitu ya, bikin film untuk warna merah, bikin film untuk warna putih, dan bikin film untuk warna biru. Berarti kita butuh 3 film gitu. Ketika orderan kita sedikit, maka harganya pasti cost produksinya lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan sablon yang lainnya. Misalkan DTF atau sablon digital, DTG misalnya, itu pasti lebih murah kalau satuan. Tapi kalau plastisol satuan kena lebih mahal pastinya. Cost produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan sablon digital. Itu kekurangan dari plastisol. Sedangkan kelebihannya apa? Dia daya rekatnya bagus ya, minyak, karena minyak itu merekat ya, lengket, nempel, awet, dicuci gitu kan, dijemur kuat. Terus setrika sebenarnya ini aman, cuman karena kalau mau sekedar setrika buat harian gitu ya, kita punya
setrika, misalkan punya baju mau disetrika, setrika biasa aja jalan bergerak, kan setrika juga nggak mungkin diem di sini kan. Nah jadi kalau misalkan ada setrika dengan suhu yang tinggi mungkin 100 derajat atau berapa 150 derajat tempel ke sini, ya namanya benda panas kita tempel di atas, jangankan sablon, di baju aja atau di bahan aja bisa meleleh kan bahasanya gitu ya. Itu ada bahan polyester ya, bahan-bahan PE yang memang unsur jenis bahan itu mengandung polyester. Kita tempel dengan setrika itu langsung meleleh dia karena saking panasnya. Nah apalagi plastisol, tapi kalau dari segi kekuatan plastisol memang sangat top, markotop, diakui ya di dunia persablonan dari dahulu gitu ya, apalagi di Bandung. Nah sekarang ada versi cepatnya yaitu DTF, yang kami pegang juga. DTF juga kualitasnya nggak kalah sama plastisol, pengerjaan lebih cepat, kemudian estimasi cost produksinya lebih rendah, dan kita hasil kualitasnya juga 11-12. Nah mungkin di bawahnya plastisol sedikit lah ya, karena kita akui kualitas proses dan harga bahan itu mempengaruhi harga biasanya. Kalau memang harga bahan-bahannya murah, kualitasnya biasa lah gitu atau apa-apa. Tapi kalau bahan-bahannya bagus, proses pengerjaannya lama, itu biasanya kualitasnya juga mengikuti atau menyesuaikan. Nah kembali ke topik pembahasan kita saat ini adalah bordir sama plastisol, atau bordir sama sablon plastisol kuat mana? Sebenarnya dua-duanya kuat, cuman medianya aja beda. Kalau plastisol umumnya memang buat sablon kaos itu ya, perkaosan, dunia perkaosan. Nah tapi kalau belakangan pun ada yang minta, bang sablon yang awet apa yang tahan lama bisa pakai bertahun-tahun, dia pakai plastisol aja, cuman harganya lebih tinggi kalau buat cost produksi kuantiti sedikit, tapi kuantiti banyak insya Allah harganya menyesuaikan. Nah jenisnya sablon manual, kita masih pakai teknik manual ya, ini juga pakai pecah warna, mungkin 4 screen CMYK gitu kan. Misalkan kita gambar foto pemandangan atau foto orang, kita pecah dulu gambarnya dibagi ke 4 warna CMYK, udah gitu baru kita gabung screennya jadi satu buat menghasilkan satu gambar itu. Nah ini masih teknik manual, beda dengan sablon DTF atau digital yang kita langsung punya file, kita cetak, kita print dengan mesin print, keluar dia tinggal kita press. Itu DTF lebih cepat, lebih efektif dari segi waktunya gitu. Jadi kalau untuk dibilang kekuatan antara sablon DTF, sablon plastisol dengan bordir, dua-duanya sama kuatannya, saja medianya berbeda. Kalau di dunia sablon kaos itu plastisol memang paling unggul, sedangkan untuk kemeja, seragam dan sebagainya seperti jaket, alma mater dan sejenisnya memang biasanya menggunakan bordir ya, itu lebih awet. Kekurangan plastisol apa sih bang? Sebenarnya kalau dari segi kekurangan ya itu dia tadi, dari harga aja, harganya tinggi, cost produksi lebih tinggi, dan waktu pengerjaan cukup lama. Dia ini kan karena basic tintanya adalah tinta yang terbuat dari minyak, kita nyetak nih misalkan naik warna merah, ini dikipasin pakai angin nggak akan kering teman-teman, percaya nggak? Cobain aja kalau nggak percaya. Dia butuh alat namanya hot gun ya, kita keringkan dengan hot gun ya, dengan suhu yang memang panas, baru itu tintanya kering. Setelah kering apakah itu udah beres? Belum, kita naik ke warna berikutnya. Setelah 3 warna ini naik, kemudian keringkan lagi pakai hot gun, naik, keringkan lagi pakai hot gun, dan terakhir baru di finishing press. Nah finalnya itu di situ. Jadi prosesnya ini yang memang makan lama. Kalau dibilang ya proses pembuatan sablon plastisol jauh lebih sulit, lebih lama dibandingkan sablon digital DTF atau DTG gitu ya. Makanya memang harganya juga kadang-kadang bisa dibilang kalkulasinya sama antara bordir dengan sablon plastisol gitu ya. Teman tergantung sih media, maksudnya desainnya juga. Kalau memang gambar-gambar yang banyak kesulitan, detail-detailnya biasanya kita arahkan ke sablon. Tapi kalau misalkan yang cuma sekedar satu warna ya, 2 warna atau solid color gitu, kita pakai bordir biasanya. Ya mudah-mudahan mencerahkan ya video ini. Silakan teman-teman coba aja gitu kan. Kalau memang ada plastisol di rumah, punya baju yang ada kaos bajunya, silakan cek aja. Dia biasanya jenis sablon itu karakteristiknya tintanya dia lembut, seperti ada unsur karetnya ya. Jadi memang tetap ada unsur karet, tapi yang basic tintanya adalah minyak, dia dipegang lebih lembut. Nah teman-teman bisa lihat begini tuh. Nah ini kelemahannya juga satu, ini untuk detail warnanya kayak gini, dia nggak bisa sehalus sablon digital tuh. Lihat putih dan merah, ada
migrasi ya, jadi ada dua warna yang penggabungannya nggak menyatu karena ini naiknya berbeda, setelah merah baru naik putih terakhir. Nah kita juga lihat di warna biru, coba di bagian warna biru ini lebih rapih ya. Nah kalau dari dekat gini jenis tintanya tuh ya, memang dia lebih lembut ya, mirip-mirip rubber matsui. Kalau rubber matsui dia dari karet, tapi yang memang base nya tintanya tinta water base, kira-kira begitu ya. Nah ini polo shirt kita tes pakai sablon Plastisol dan ini dia hasilnya. Kalau tadi depannya adalah bordir ya, nih logo OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya kalau teman-teman punya pertanyaan seputar bordir dan sablon atau di video ini untuk yang merasa kurang puas kurang jelas, langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Kiyosaki Project. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.